bahas apa nih bro? Gini Pak, jadi kan masuk masa pandemi ya. Saya tuh masuk masa pandemi ini tuh agak kaget sebenarnya. Yang awalnya dulu itu saya tuh sering ketemu sama temen. Ada masa transisi di mana saya tuh ngalamin yang namanya kok tiba-tiba kayak gini berubah semuanya gitu. Yang tadinya rutinitas saya bangun pagi, mandi, terus berangkat kuliah, harus buru-buru ya kan ke kampus. Sekarang tuh bangun pagi, lihat HP, wah ada notifikasi mata kuliah dimulai nih. Nah, jadi beda gitu loh Pak. Jadi yang tadinya full rutinitas di luar sekarang harus di rumah. Nah, itu sebenarnya sampai kapan sih Pak kayak gini terus gitu loh Pak? Ini jadi keresahan bersama ya bro. Jadi tidak hanya mahasiswa sebenarnya, kita juga para pengajar juga dilema. Apalagi teman-teman di keperawatan ya, terutama di mahasiswa perawat ini. Bagaimana nih perawat, apalagi misalnya nih teman-teman yang diploma ya. Iya. Gimana mengedepankan skills gitu kan. Bener skill, ya. Mau praktek terhalang gitu kan. Kita mau nekat ke rumah sakit pun juga tidak bisa menjamin nanti bisa terprotek atau tidak. Iya benar. Gitu. Nah ini kayak pada galau juga nih, kemarin rencana dari kementerian nih, Kemendikbud kan sudah memang mengeluarkan surat bahwasanya boleh untuk perkuliahan di awal Januari 2021 kan gitu. Iya. Ternyata kan dikembalikan lagi ke Pemda. Pemda dari Surakarta kan kebetulan kampus kita ya, itu kan masih tidak membolehkan ini. Jadi ada beberapa wilayah yang masih PSBB seperti itu, diperpanjang. Nah kita juga belum tahu nih gitu. Kemarin juga peraturannya perkuliahan itu boleh aktif tapi dengan catatan ini penelitian sama pengabdian. Jadi kalaupun masuk harus secara full masih belum bisa. Iya. Kalau enggak nanti tergantung juga dari pihak kampus juga untuk pembuatan jadwal. Tapi melihat dari Pemda juga, gitu. Kalau dari Pemda memang pemerintah daerah belum bisa memutuskan untuk masuk ya kita tidak bisa. Gitu. Memang. Nah, sedangkan gini Pak. Oke, kalau misalkan aturan perkuliahan belum boleh masuk, atau mungkin kemarin saya sempat baca di berita itu sebenarnya keputusan masuk atau enggaknya perkuliahan itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Semisalkan daerah itu di zona hijau mungkin boleh kan. Nah, tapi ini kan karena Surakarta masih zona merah, itu kan masih belum boleh lah seenggaknya gitu, masih tetap daring kan gitu. Tapi yang saya resahkan itu adalah bisa-bisa nanti jadi blank Pak anak-anak. Karena saya yang dari keperawatan nih, ya kan. Ini kan mahasiswa keperawatan ini kan berbasis skill kan. Maksudnya kalau misalkan semua serba daring, semua serba video, itu kan beda Pak antara manusia asli sama boneka gitu. Banyak meme-meme nih ya bermunculan nih ya. Jadi karena sering daring nanti salah suntik yang gitu ya. Iya. Jadi lupa ya nyuntik tremor atau gimana lah, memang serba repot ini Mas gitu. Jadi kita sebenarnya kita mengikuti peraturan juga. Jadi kita lihat kesepakatan dari Pemda kemudian dari beberapa kampus nih sebenarnya. Kalau memang mereka sudah mulai untuk mengaktifkan pembelajaran nih, saya di lab atau apa, sebenarnya kita ada semacam grup sosialisasi sebenarnya. Antara kampus itu ada semacam organisasi yang dia mengayomi ataupun memberikan informasi untuk program studi ataupun program belajar selanjutnya bagaimana kan gitu. Kita masih mengikuti sebenarnya. Memang seharusnya dan saya yakin ini bukan masalah hampir jadi permasalahan seluruh institusi keperawatan ya khususnya ya, karena saya juga sudah bingung kemarin sempat nih saya yang nembusin beberapa rumah sakit buat teknologi praktek kan gitu. Ternyata juga langsung ada rumah sakit itu beberapa langsung bilang seperti itu, nggak boleh Mas, kita belum bisa menerima ya. Jadi ketika kita masukkan surat langsung diberikan balasannya belum bisa menerima. Ada beberapa rumah sakit yang disimpan dulu nih suratnya, tapi untuk keputusannya menunggu lagi ya gitu. Nah kita yang dilema seperti ini. Mungkin dalam setiap kampus pun sering diadakan rapat, entah masuknya kapan atau sudah siap belum nih dengan protokol yang ada. Nah, jadi kalau di kampus Akper itu kan, ya maksudnya satu lingkup kecil lah Pak. Itu mungkin satu angkatan cuma 50 orang. Dan dengan kelas yang ada, kalau misalkan masuk semua pun nggak mungkin ya kan. Tapi apa nggak difikirkan untuk solusi selanjutnya adalah udah deh yang masuk 25% atau enggak dibikin shift atau enggak dibikin berupa kelompok belajar antara 5 sampai 10 orang yang bisa bertemu langsung gitu. Dengan protokol yang ketat juga gitu. Ini Mas bagus. Guys, nanti di-share ya di kelas. Karena kendalanya gini Mas. Ini kan ada
kalau D3 keperawatan itu kan ada 3 tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan gitu. Sedangkan mungkin ada beberapa kampus di luar sana yang mereka memiliki keterbatasan dalam artian mungkin waktu kerja yang dibatasi. Bahkan di Solo kan tidak boleh lebih dari jam 7 misalnya gitu kan. Bahkan sekarang yang PSBB itu kan 25% masuk, 50% masuk ya, yang lainnya tidak boleh. Kayak shift-shiftan seperti itu. Nah, ini akan jadi permasalahan juga. Permasalahan pertama gini. Mahasiswa itu kan dari beberapa daerah. Iya, benar. Daerah. Betul. Permasalahannya ketika nanti kampus itu sudah mulai pembelajaran, pertanyaannya, mahasiswa yang dari beberapa luar daerah itu terus masuk ke kampus misalnya, paling harus ngekos dulu kan. Iya. Nah, permasalahannya, kosnya mau nerima enggak gitu. RT-nya mau nerima enggak gitu kan. Kemudian ada syaratkah harus rapid kah atau harus swab kah? Nah, itu dia. Sebelumnya saya potong, Pak. Maaf. Jadi, kenapa enggak sebelumnya itu mahasiswa itu di tracing dulu gitu. Di rapid test antigen atau di swab PCR kalau misalkan dananya emang mampu kan. Kenapa enggak seperti itu dulu? Nah, itu Pak. Nah, itu jadi curhat nih ceritanya. Curhat jadinya. Nah, permasalahannya rapid dan swab itu kan tidak ada di kampus, tidak mengcover untuk itu. Berarti harus dana pribadi dari mahasiswa kan? Betul. Bahkan ketika kita meminta untuk swab pun dimanapun pasti berbayar kan gitu kan. Iya. Tidak ada cover untuk seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya jadi permasalahan juga. Kita mau sebenarnya ini kampus bisa misalnya meminta mahasiswa masuk gitu kan dengan syarat izin RT boleh, karantina seperti itu. Kemudian ada rapid, tapi kan tentu ada prosedur untuk izin dulu, kemudian ada biaya tambahan untuk tadi swab dan sebagainya gitu kan. Iya, benar. Permasalahan lagi misalnya semuanya sudah boleh, positif negatif semuanya gitu kan. Kemudian masuk ke kampus. Kemudian pembelajaran itu dibikin shift misalnya 25% atau nah kita bayangkan nih. Kalau mahasiswanya itu sedikit, kampusnya besar, it's fine. Iya. Tapi permasalahannya ketika kampusnya kecil, mahasiswanya banyak misalnya. Kita mau bagi nih, bisa-bisa pembelajaran yang dijadwalkan cuma satu sesi nih, 1 pekan gitu ya. Selesai nih. Iya. Karena dipotong nih, bisa-bisa mulai dari beberapa bulan ini. Iya, benar. Dan dosen-dosen nih kemungkinan dia akan fokus cuma mungkin 1 tingkat doang. 1 tingkat, benar. Tingkat 3 doang untuk praktek. Karena berselang dan kemungkinan karena nggak bisa semuanya masuk dalam waktu bersamaan. Nanti yang tingkat 1, tingkat 2 gimana? Iya. Yang kedua lagi masalahnya, nah kalau dipotong misalnya prakteknya cuma 25% kan gitu. Yang lainnya pasti nganggur di kos kan? Iya, benar. Nah, bisa jadi nih 1 minggu prakteknya cuma sekali. Apa nggak buang-buang waktu misalnya? Nggak buang-buang uang nih. Masa suruh masuk ke kampus prakteknya lab 1 minggu cuma sekali. Benar. Nah, ini sebenarnya kita masih pikirkan, Mas. Berarti masih banyak pertimbangan sebenarnya. Itu yang pertimbangan yang mungkin tidak dipahami gitu. Iya. Karena kita tidak mudah ketika membolehkan langsung masuk kuliah gitu. Kalau cuma protokol, kemudian kita mau kampus mau disinfektan ataupun bagaimana, simpel gitu kan. Tapi terkait dari pembelajaran, kemudian kita memikirkan bagaimana mahasiswa nanti di kos nganggur gimana dong gitu kan. Yang praktik cuma segini tok dan dosen-dosen akan menghabiskan waktu untuk fokus cuma terhadap 1 tingkat mungkin. Pembelajaran akan lebih panjang. Nah, ini yang sebenarnya masih menjadi pemikiran kita. Kalau emang misalkan protokol itu emang harus ketat, setiap datang atau pulang ke rumah itu harus mandi dulu, harus rapid dulu. Sebenarnya harus kayak gitu sih, Pak.